Nah, keadaannya setelah dipesan Jokowi itu bohong. Jadi inkonsistensi hanya diambil 81, sisanya masih di dalam. Jadi total berapa? Dari total 1000. Dulu kan ada teman-teman wartawan yang ikut melihat menyaksikan saya bernegosiasi dengan Pak Jokowi ya, dari 200 kapasitas produksi disuruh meningkatkan menjadi 1000 unit, akhirnya deal 1000 unit itu. Ternyata hanya diambil 81, Pak. Berhentinya Presiden Jokowi karena udah pensiun jadi presiden, mungkin sudah hampir 1 tahun. Namun apakah purna tugasnya Jokowi kemudian tidak meninggalkan beban, menyiksa sebagian rakyat atas kebijakan yang diambilnya waktu itu? Penggawan pengen ngangkat ini, beberapa tinggalan atau pekerjaan rumah yang sampai sekarang itu belum diambil alih alias masih gantung. Sesuatu yang mestinya ndang dirampungi malah terbongkar jadi penyebar bau busuk yang tak sedap, yang akhirnya membuat beberapa masyarakat tersiksa, dirugikan. Dan masalah-masalah yang masa lalu itu tidak perkara yang ringan loh, yang tidak berhubungan dengan orang banyak. Nah, selain itu nominalnya tidak kecil, dampaknya juga tidak sepele. Ini gak ngebayangin ini, jika masalah ini menimpa kita, masalah yang tersisa, ada yang langsung berhubungan dengan kebijakannya sebagai presiden, namun ada pula yang terkait dengan kementerian. Tapi apapun itu adalah kendali dari Jokowi, karena dia presiden. Karena visi misi presiden, kan kementerian hanya menjalankan visi presiden. Yang pasti, kita bisa catat, tinggalan besar Jokowi bukan sekedar utang negara yang tembus 8.000 triliun loh. Nek utang itu yang nanggung 280 juta jiwa termasuk pegawai. Tidak pula kerentanan ekonomi kita atau lemahnya pondasi ketahanan keuangan. Tapi menyangkut banyak hal. Ada beberapa keputusannya bikin beberapa perusahaan harus bubar jalan. Kalau perusahaan yang bubar bisa puluhan, ratusan hingga ratusan ribu mulut yang kehilangan sumber penghidupan karena ada penghentian hubungan kerja dengan karyawan. Salah satunya ini terkait janji. Lah Jokowi itu memang janji-janjinya banyak yang nggak ditepati. Ini janji kepala negara loh, yang berniat memborong alat pemanen padi. Pemanen padi ya, mesin ya untuk manen padi itu. Itu mungkin kasus lama. Namun yang bersangkutan itu baru saja membuka bila dirinya mengalami kerugian besar atas janji Jokowi semasa jadi presiden. Ini saya cuma mengabarkan berita loh, ini orang kabar bohong loh. Ini ada bukti-buktinya. Om Begawan kira Pak Agus Samroni baru ngomong sekarang, mungkin melalui pertimbangan yang matang. Karena ngomong saiki tidak akan dituduh menjatuhkan citra Gibran. Tidak pula seolah-olah menyengaja bicara jelang tahun politik, supaya nama baik Jokowi bisa tercoreng karenanya, enggak. Justru pengakuan pada saat ini setelah situasi politik nasional sudah relatif menep stabil. Nah, siapa? Yang namanya Pak Zamroni itu. Dia itu seorang pengusaha alat mesin pertanian atau dikenal Al-Sistan. Tewas memproduksi mesin sebanyak 1000 buah. Mesin loh ini, Pak. Negara hanya mengambil barangnya itu 81 saja. Bayangkan loh. Sing 919 itu terus sing arep nganggo sapa itu. Ini beneran terjadi. Itu di Madiun, Jawa Timur. Dan bila dinominalkan Pak Agus Samroni ini selaku Direktur Mitra Maharta, dia punya itu bilang, dia mengalami kerugian yang gak nanggung-nanggung sampai 60 miliar. Waduh. Loh, 60 miliar bagi seorang pengusaha di daerah ya ngeri bener, horor. Loh, sampai tekan semono kerugiannya karena janji Jokowi yang memesan 1000 mesin pemotong padi hanya diambil 81. Ini Bengawan percaya ini. Yang bersangkutan pasti sudah mengusahakan obah rono, obah rene, bicaranya barang itu laku dibeli, minimal habis lah begitu. Jadi kerugiannya tidak membengkak. Loh, nyatane hingga tenggat waktu terakhir, sisa mesin yang diproduksi akhirnya disita negara. Coba piye diangkut ke kejaksaan. Ada sebagian yang dibawa oleh kantor pajak. Loh, gimana ini?
Dia nggak bisa mengembalikan duit buat biaya memproduksi massal mesin pemanen padinya. Akhirnya kan rugi. Ini bukan kabar hoax loh. Silakan dicari tuh, di kasus beneran ada. Aku ora hapus-hapus. Enggak, provokasi enggak. Selain itu, ini persoalan lama. Yang molor-molor sampai sekarang ini. Malah yang bersangkutan yang rugi. Padahal permintaan produksi mesin 1000 buah itu perintah presiden loh waktu itu. Pesan segitu banyak itu. Loh kenapa ngambilnya cuma 81? Kalau mendengar penuturan Pak Agus, presiden itu beneran nemui dia. Tertarik buat ngeborong dan menyerahkan pada petani sebagai bantuan. Itu Jokowi langsung ke lokasi. Nah mungkin Pak Agus ini bisa membuktikan dengan foto-fotonya, video dan sebagainya mungkin. Ya, melihat produksinya, kalau Pak Agus itu ketemu sekitar Maret tahun 2015. Loh, atas munculnya kabar itu, Kementan, Kementerian Pertanian, menegaskan apa yang disampaikan kepala negara itu sebagai bentuk dukungan, bukan janji. Lah piye nek ngono kuwi? Ini kok orang kementerian bisa semudah itu ngomongnya. Nek andai kata tidak menjanjikan, tentu ya biaya produksi tidak akan dipinjami sama perbankan. Lo nyatanya beberapa bank ngasih pinjaman lo supaya perusahaan bisa memproduksi barang sesuai apa yang disampaikan Jokowi waktu itu. Lo pada waktu kunjungan, Presiden sempat nanya, setahun produksi berapa? Dijawab 200. Loh padahal kebutuhan petani pada alat pemanen itu mencapai 6.000. Lah terus sama Pak Amran yang waktu itu mendampingi, malah meralat kebutuhan sampai 60.000 unit. Kan ya Presiden nanya itu, kenapa nggak bisa produksi banyak? Lah dijawablah, kendalanya pada permodalan Pak. Siapa sih produsen yang nggak mau memproduksi barang sesuai permintaan pasar? Ada permintaan, dang digawe. Karena dialog itu di hadapan banyak orang. Tentu ada juga pihak bank yang kemudian sanggup ngebantu modal. Disepakati akan diproduksi alat itu sebanyak 1.000 unit. Dan Jokowi sendiri menjanjikan membeli melalui e-katalog. Pada 2017, semua pesanan sudah siap tuh. Sebanyak yang dijanjikan. Namun upaya mengkomunikasi sama pemerintah itu ora gampang. Biasa nek masalah duit. Nah, gene pemerintah itu angel nek ngecul ke gampang. Akhirnya pemerintah hanya mengambil 81 buah saja. Lah nggo ngopo? Karena tidak sesuai dengan permintaan, produsen kan ya berusaha melakukan upaya lain. Gimana semua barang yang diproduksi bisa habis. Apalagi memproduksi alsistan tadi pakai pinjaman bank. Salah satu upayanya ya coba dilakukan dengan bersurat ke presiden. Menanyakan komitmen yang pernah dijanjikan oleh Jokowi. Orang respon balik, ya sudah. Dianggap orang direspon sama Jokowi waktu itu, perusahaannya lah yang kemudian harus berhadapan sama bank. Piye nek ngono kuwi? Disita toh akhirnya. Rasa balik. Sering bertambahnya hari, kok sering, seiring bertambahnya hari, tentu ada tenggat waktu. Harus mengembalikan pinjaman dari bank. Waktu berhitung buat ngejar produksi 1.000 unit, Pak Agus ini mengajukan pinjaman ke berbagai bank juga. Orang mau sitok. Ya total duit yang mencapai 60 miliar. Dana segitu, nggak mungkin dicukupi satu perbankan, apalagi di daerah. Dari sekitar dana segitu, kewajiban pajak yang ditanggungnya mencapai 1,4 miliar. Wah loh saya bisa ngomong itu karena ada buktinya, orang-orang. Saking gedenya pajak yang mesti disetorkan, yang bersangkutan hanya mampu membayar 981 juta. Itu pun karena sisa produksinya sudah ready. Tidak jadi dibeli negara. Wis kadung dandan rasido mangkat. Upaya yang lain yang dilakukan Pak Agus, yang diusahakan Pak Agus, menjual barang pada pihak lain. Kan ya bener itu. Termasuk Pemprov sama Pemda atau perusahaan swasta. Loh setidaknya dari usaha menawarkan pada pihak lain ada 500 unit yang terjual, lumayan, sehingga bisa meringankan pada pembayaran pajak. Kekurangan pajak yang mencapai 400 juta diganti dengan menyerahkan 4 unit pemanen padi. Padahal bila dijual 1 unit harganya 122 juta.
alias Pak Agus masih mengalami kerugian juga. Wes jatuh ketimpa tangga. Daripada tidak bisa nutup kewajiban, barang itu diserahkan pada petugas pajak. Loh, kenapa sih alat produksi hasil karya anak bangsa yang bukan menjiplak, melainkan berdasarkan penelitian, itu tidak dibantu dikembangkan oleh pemerintah? Karena pemerintah kadang-kadang pejabat itu otaknya cuma gimana caranya bati. Ini saya nggak nuduh. Kenyataannya begitu. Ada orang-orang pintar di Indonesia malah keplantrang. Ada yang mau menemukan bibit padi di penjara dan sebagainya. Loh, katanya Jokowi itu berharap anak bangsa bisa menghasilkan karya-karya fenomenal. Tapi nyatanya apa? Bluk. Loh, kok produksi dari perusahaan Mitra Maharta tidak dibantu Kementerian Perindustrian agar tumbuh lebih gede? Loh, malah diabaikan begitu saja. Sementara alat itu beneran berguna, bermanfaat buat petani untuk meningkatkan produksinya. Nyatanya mereka masih mampu menjual ke pihak lain loh, hingga 500 unit. Artinya kan itu benar-benar alat yang dibutuhkan oleh para petani. Ingat, alat pertanian ciptaan Pak Agus Zamroni itu juga sudah punya hak paten loh. Diakui sebagai karya orisinal. Ya, bukan nyontek. Asli atau beli dari luar negeri. Lalu diakui sebagai produk dalam negeri. Bukan seperti mobil SMK, bukan. Kalau mobil SMK itu bodi netral itu. Kalau ini benar-benar produksinya dari Pak Agus. Loh, makin hari makin banyak hal yang terkuak. Rupanya Jokowi itu gak serius buat menghargai karya anak bangsa. Sekarang baru kelihatan. Mana tuh pemujanya? Mana tuh para penjilatnya? Para pendukungnya? Jawab ini. Oh iya, ada juga kebijakan presiden yang lain yang membubarkan BUMN. Waktu itu juga berdampak pada perusahaan swasta yang lain. Pada Maret 2023, Jokowi membubarkan 2 BUMN, yakni PT Istaka Karya dan PT Industri Sandang. Apakah setelah dibubarkan, lantas kewajiban ikutan bubar tidak diserahkan sama negara? Ini persoalan. Bubar kita belasan. Loh, pada waktu diluidasi, Istaka punya hutang ke 60 vendor. 60 vendor. Beberapa vendor bahkan sudah dipanggil rapat dengan DPR dan dimintai pendapatnya. Ada proyek pembuatan underpass kentungan di Kentungan Jogja itu tahun 2019. Namun pasokan batu dan pasir yang dikirimkan oleh pengusaha bernama Bambang Susilo sampai sekarang juga belum dibayar. Ternyata ya senengannya ngemplang. Total hutang sebesar 350 miliar dijanjikan dikembalikan dalam bentuk saham. Ini ruwet sebenarnya itu. Tapi masyarakat pada nggak tahu, pada nggak paham. Di sini mau memuja, menjilat. Nggak pakai otak. Lalu Jokowi kemudian menertibkan peraturan pemerintah nomor 44. Itu tahun 2018 kalau nggak salah. Soal perubahan struktur kepemilikan saham. Salah satunya pada para vendor yang punya piutang. Pada tahun ke-9, sesuai peraturan pemerintah tersebut, pemerintah akan mengkonversi utang pemilik saham. Dari berbagai perusahaan itu, pada prakteknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Belum. Ada beberapa vendor yang ownernya sampai menjual 2 rumah mewahnya demi kelangsungan hidup perusahaannya. Ngerekasaki rakyat akhirnya. Menteri BUMN Erick Thohir kemudian mencoba menangani beberapa situasi BUMN yang segera butuh diambil tindakan. Kenyataannya, upaya Menteri BUMN gagal. Dan tahun 2023, Istaka tetap dinyatakan pilot. Nah, kondisi ini membuat vendor frustasi. Ya, bahkan supplier bahan dari Brebes sampai bunuh diri loh, akibat beratnya tekanan yang dirasakan. Ngeri gak ini? Situasi yang dihadapi atau masalah kesulitan bertahan tidak hanya di Istaka Karya aja. Bisa berdampak kemana-mana. PT Adi Persada Properti, anak perusahaan Adikarya Persero, juga mengalami hal yang sama. Mitra kerja yang memasok kawat serta kabel lampu sorot di IKN ini, pada proyek pembangunan 28 tower, tak kunjung dibayar juga. Itu yang suka membakar-bakar IKN itu. Ada masalah yang belum diselesaikan. Lalu dengan memakai sistem KSO, dengan nilai proyek 2,7 miliar, perusahaan plat merah itu tetap ingkar janji. Ini yang tak sampaikan, baru sebagian kecil saja. Belum semua BUMN.
entah yang kesulitan operasi atau bahkan dilikuidasi, masih banyak kewajiban pada PPA lain. Ternyata masih banyak masalah tinggalan-tinggalan dari kepemimpinan Jokowi 10 tahun kemarin dia memimpin. Aku tidak provokasi. Ini bagian data yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Supaya masyarakat paham. Tidak asal memuja, tidak asal menjilat aja. Tidak asal mendukung. Kalau memang kebijakannya sudah nggak benar, ya kita kritik. Jadilah manusia, bangsa yang cerdas. Salam Begawan. Dadah.